jadi saluran berkat-Mu. Ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dengan keunikanku Tuhan, berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau jadi, nyanyi bareng yuk teman-teman. saluran berkat-Mu. Ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dengan perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian, ku mau jadi saluran kasih-Mu. Menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Bukan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Shalom, selamat malam sahabat WB dimanapun berada. Senang banget hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Dan saatnya malam minggu ini kita akan menyimak satu konten yang saya yakin ini memberkati banget buat teman-teman, khususnya sahabat WB. Nah, sebelum saya bergabung dengan Kak Swani pada malam hari ini, boleh dong sahabat WB ketik di kolom chat saat ini sedang ada di kota mana. Saya akan sapa satu persatu. Yuk, yang sudah bergabung nih, ada Kak Kesia Huta Galung, shalom, selamat malam. Ada Kim Yandra, ada Kak Weni Gun, selamat malam, shalom Kak Weni. Ada Kak Mei Fong, hai hai. Lalu ada Kak Sylvia Adia, ada di kota mana nih? Ada Kak Anaho juga, selamat malam. Hei teman-teman WB Single Jakarta Pusat, halo. Ada Kak Heni Jawati 4. Oke, ini ada di mana juga nih? Boleh dong ada dari kota mana aja? Hai Bontang. Selamat malam Bontang. Ada Semarang juga, selamat malam Semarang. Halo Kak Swani. Kak Swani udah gabung nih, puji Tuhan. Sabar ya Kak ya. Saya lagi menyapa sahabat WB, ada yang dari Semarang, dari Bontang. Mungkin ada yang dari Jakarta, Kalimantan, Surabaya, Yogyakarta. Ada juga yang dari Makassar, Malang, tuh banyak banget ya. Bali, Jayapura. Nih ada yang dari Sintang, hai Mark Daughter, selamat malam. Ada yang mungkin dari Medan, Lampung, Bandung. Wow, banyak banget ya sahabat WB ya, puji Tuhan. Lagunya bagus banget nih. Ku mau jadi teladan bagimu. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam, shalom buat sahabat WB. Terima kasih sudah setia menyaksikan Instagram Live di Wanita Bijak Indonesia. Perkenalkan, saya Magdalena Krisinda, saya ada di kota Yogyakarta. Ya, dan malam hari ini saya bersyukur sekali akan bersama dengan Kak Swani dengan nama lengkap Kak Swandari Retno Winahyu. Dia adalah pembicara wanita bijak single dari Jakarta Pusat ya. Nah, langsung saja nggak usah berlama-lama ya, karena sudah banyak sahabat WB yang bergabung malam hari ini. Langsung saja saya akan tambahkan video untuk bisa bersama-sama kita sharing tentang topik kita, yaitu itu tema atau topik obrolan dan sharing kita malam hari ini ya. Baik, tunggu sebentar, tunggu di approve sama Kak Swani. Yes, dalam nama Yesus lancar ya. Ada Kak Kesia, selamat malam. Ada Cahya Rini Kristanti juga. Hai, yang cantik di Jakarta, apa kabar? Hai.
Sehat-sehat ya Kak. Sehat, puji Tuhan. Gimana PSBB-nya? Wah, di rumah saja. Tapi dinikmati. Iya, kayaknya di Dinikmati rumah aja, aja. bersyukur aja ya. Iya benar. Itu kata kuncinya tuh. Dinikmati dan bersyukur walaupun harus di rumah saja. Betul. Oke. Taat aja. Oke, Kak Suwani boleh sapa tuh teman-teman banyak banget loh tuh yang udah nungguin. Boleh di say hello dulu dong. Oke. Ada yang kangen? Hai Rini. Rini dari Jakarta Timur. Oke. Ada yang Kak Suwani Ada dari kenal? itu ada Banyak kayaknya. Salam dari Itu Surabaya. kan. Ya elah, ini mah kangen banget. Oke, senang banget tuh ada Cahya Rini Kristanti juga, teman-teman single Jakarta Pusat. Wah, kita bersyukur banget kalau malam minggu Ada ya Kak Endang dari Suwani. Jakarta Pusat. Kalau malam minggu ini kita bersyukur banget karena kita punya tayangan di Instagram Live yang menolong kita untuk nggak gabut alias nggak bingung kalau nggak kemana-mana nonton Instagram aja. Betul itu. Baiklah, gimana Kak? Apa membuat PSBB ini membuat kita belajar untuk nggak gaptek, tapi jadi kita juga nggak terbatas harus ketemu, harus telepon, tapi bisa ketemu di mana saja. Tapi harus internetnya harus ada ya. Oke. Setuju. Yeah. Sarangil ya. Oke. Baik Kak Suwani, kita pengen langsung ajak nih ya sahabat BB buat sharing tentang apa sih keputusan hati. So malam hari ini segera saja kita mau berdoa, memulai sharing kita, dan nanti Kak Suwani akan pimpin doa penutup sebelum kita berpisah ya. Magda yang doa pembukaan. Oke. Baik sahabat WB, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh berkumpul bersatu melalui Instagram Live malam hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu Kak Suwani yang akan Kau pakai menyampaikan kabar sukacita buat setiap kami. Begitu juga Engkau memberkati setiap sahabat WB yang sedang menyaksikan Instagram Live maupun Instagram TV. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Iya, Kak Suwani boleh cerita dulu, ini gimana kegiatan modul 2 khususnya teman-teman Jakarta Pusat, kawan-kawan single di sana, apa kabar modul 2-nya? Modul 2-nya lancar. Saya bergabung di Jakarta Regional Jabodetabek 1. Lancar sih modul 2-nya, yang saya pimpin sih masih jalan. Puji Tuhan ya. Tapi di sini jadi ketemunya juga kita nggak tunggu-tungguan nih. Jadi bisa ketemu di mana aja asal internetnya lancar. Oke. Setiap hari apa Kak? Tiap harinya biasanya 2 minggu sekali sih. 2 Wow, minggu puji Tuhan. Untuk berdoa. Jadi nggak terkendala ya, tetap bisa berkomunitas walaupun komunitasnya virtual sekarang. Iya, betul. Oke, baik Kak Suwani, banyak yang bertanya-tanya tentang topik atau tema kita malam hari ini, keputusan hati. Apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak punya tema keputusan hati ini? Keputusan hati ini sebenarnya setiap kita tuh dihadapkan setiap hari saat kita bangun, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Dan ada pilihan yang gampang, bangun tidur, mau bangun atau mau merem lagi. Ya, 5 menit lagi. Hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau ngapain, hari ini mau makan apa. Itu keputusan yang sepertinya gampang, karena itu sudah rutin. Tapi ada juga keputusan-keputusan yang susah, karena konsekuensinya besar buat kita. Nah itu biasanya orang-orang, dan saya sendiri jadi galau. Saya itu kalau mengambil keputusan itu nggak gampang. Banyak pertimbangan, susah untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan hati itu, kenapa keputusan hati? Kadang kita memutuskan sesuatu harus dari hati. Karena biasanya kita cuma mikir doang.
Ya, secara pikiran saya harus memutuskan hal itu. Tapi secara hati kita belum menerima Oke, keputusan. iya, iya. Jadi Mhm. kalau berkelanjutan, galonya jadi galonya kronis ya. Tapi gini loh Kak Suwani, yang namanya wanita, cewek gitu ya, perempuan, itu kan memang hidupnya nggak bisa lepas dari suasana hati dan kondisi hati kan? Iya, betul. Mhm. Ya, karena kita kan wanita kan makhluk emosi. Apa-apa pakai perasaan, baper. Mhm. Tapi bagaimana kita tidak membawa emosi itu, perasaan itu terus berlanjut sehingga emosi itu menguasai kita. Emosi itu Oke, oke, menguasai oke. pikiran kita, menguasai hati kita. Kan emosi itu sebenarnya sesuatu yang netral, Mhm. ya. Jadi kita bisa menguasai emosi itu. Karena wanita adalah Baik, makhluk baik. emosi. Wanita Ya. lebih bisa mengekspresikan emosinya daripada pria. Tapi kalau kita dikuasai oleh emosi, itu akan jadi bumerang buat kita. Mhm. Oke, Kak Suwani, apakah bisa diartikan begini, kalau kita sebagai wanita nggak dikuasai oleh emosi, atau emosi kita kelola dengan baik, maka kita bisa mengambil keputusan yang baik juga. Apakah bisa Iya, diartikan begitu, Kak? ya betul. Karena hati dan pikiran kita bisa tenang, terang. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Mhm, Fokusnya mhm. bukan pada diri sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut, itu fokusnya bukan dari diri sendiri tuh. Karena Ih, fokusnya penasaran. fokusnya bukan diri sendiri, tapi fokusnya apa sih fokus kita yang benar seharusnya seperti apa. Mhm. Supaya Oke, oke, tidak, oke. emosi tidak menguasai kita. Baik, baik. Nah, Kak, memang yang namanya manusia itu kan setiap hari 24 jam itu hidupnya penuh dengan mengambil keputusan ya. Mulai dari buka mata, tutup mata. Nah, ada keputusan yang auto aja kita bisa lakukan, kita pilih gitu dengan otomatis kita udah kayak hafal aja. Misalnya bangun tidur, mandi atau main handphone, mandi. Terus habis mandi nih dandan atau main handphone, oh dandan. Terus habis dandan kita ngapain ya? Oh ya kita mengerjakan sesuatu yang lain dan mengabaikan pilihan-pilihan yang menurut kita udah nggak jadi ritme atau rutinitas kita. Nah itu seolah-olah udah ada yang tombol otomatis gitu buat kita. Tapi juga ada keputusan-keputusan yang tadi kakak bilang tuh butuh bergumul dalam doa, puasa, dan gak mudah. Nah itu biasanya keputusan-keputusan yang berhubungan dengan apa sih kak? Aku jadi kepo banget loh. Keputusan yang berhubung dengan wanita kalau dikuasai oleh emosi, kita tuh banyak kekhawatiran. Ya, Oke. jadi kekhawatiran, overthinking, Mhm. jadi galau, jadi sedikit-sedikit dibawa ke hati, ya. Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu nggak kompak. Kan kita peka. Nah, kalau kita peka, peka sama sensibel beda loh. Sensitifnya belin. Itu lama banget saya nggak dengar istilah itu. Ya terakhir ke Ana tuh yang menyuarakan sensibel, sensi tapi nyebelin. Iya, Oke, oke. kalau kita peka itu suatu kelebihan. Kalau kita emosi dikuasai, kita kuasai, kita tidak dikuasai oleh emosi, kita jadi punya kepekaan. Tapi Oke, kalau Kak, kita apakah begini Kak? Emosi itu ada porsinya gitu atau ada momennya, ada saatnya atau kalau ibarat orang ada kuotanya, ada takarannya begitu? enggak juga, emosi itu ada di jiwa, ada di jiwa kita kan, ya kan? Kalau emosi itu menguasai kita, setiap orang kan punya emosi dengan takaran masing-masing lah ya. Karena ada suka bilang ini orang emosian banget ya gitu ya. Tapi emosi ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Karena ada yang keluar, ada yang ke dalam. Oh. Setiap orang kan emosi beda itu porsinya. Tapi Ya aku bagaimana jadi inget kita? gini loh Kak Suwani. Aku jadi inget misalnya ini, ada cewek abis putus sama pacarnya, ya. Terus dia berhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama dia tiap hari nangis, sedih banget, nyesel. Aduh, kenapa sih aku mau putus? Kenapa sih aku putus? Sedih banget, kayak hidupku berakhir gitu ya karena putus pacar. Tapi ada pilihan yang kedua misalnya, oh aku tetap move on nih, aku tetap bangkit, aku akan menatap masa depan dengan optimis sekalipun aku putus. Apakah bisa dicontohkan begitu sih Kak? Betul, betul.
Ada yang positif, ada yang negatif. Setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau mengikuti emosi kita, kita mau mengambil keputusan yang egosentris, yang berpusat pada diri kita mau ngambil keputusan yang apa untungnya buat kita, atau kita mau ngambil keputusan seharusnya bagaimana sih Tuhan ingin kita lakukan apa. Ingat nggak power statement Prakem? Menjadi bijak atau bodoh adalah pilihan setiap wanita. Setiap wanita. Karena sekarang sekarang banyak wanita yang bodoh. Kita pun kadang-kadang bodoh loh. Seringkali kita juga bodoh. Suka muncul bodohnya ya, kita ya suka kumat. Tapi nggak deh, malam hari ini kita mau belajar bijak deh Kak. Kita mau belajar capek jadi cewek bodoh mah ya. Kita pengen jadi bijak aja. Kalau gitu kebenaran firman Tuhan mana nih yang kita bisa dapetin nih? Nih, saya sih sebenarnya mau mengambil dari satu tokoh wanita, Esther. Iya. Ingat kan ceritanya? Esther itu banget. punya latar belakang yang luar biasa deh. Keluarganya dibunuh, ya kan? Tinggal Mordekai pamannya. Dan kalau mau sakit hati, dia punya banyak alasan untuk sakit hati, ya kan? Tapi dia memilih untuk nggak mau menyimpan sakit hati. Dia memilih untuk mengampuni. Dan dia itulah momen yang disebut keputusan hati. Keputusan hati untuk mengampuni. Mengampuni dari hati. Kalau cuma dari pikiran doang, hatinya nggak beres, percuma. Apalagi cuma bibir doang. Itu. Ya, jadi mengampuni dari hati. Kalau kita mengampuni bukan berarti gini. Kita hari ini memutuskan mengampuni selesai. Mengampuni kan ada prosesnya juga. Tapi ketika kita menjalani proses itu karena hati kita sudah memutuskan untuk mengampuni, kita mengambil keputusan untuk terus melewati proses itu. Harus ada progresnya juga. Ya, jadi mengambil keputusan untuk mengampuni itu suatu langkah awalnya adalah memutuskan untuk mengampuni, itu langkah awalnya. Yang berikutnya ada proses dan harus ada progres. Jangan terus tahun berikutnya udah mengampuni belum, bulan berikutnya udah mengampuni belum. Proses kan itu sering kali ya alasan buat kita bilang lagi proses kan gitu kan. Nah, nggak selesai masalahnya. Jadi kita kayak nyimpen sampah. Tapi Esther memutuskan untuk benar-benar dia mengampuni dari hati. Dan keputusan hati ini berefek domino dan berefek jangka panjang ya? Betul. Efeknya jangka panjang. Lihat aja hidup Esther ketika dia benar-benar dituntun Tuhan. Masuk ke istana, setelah melewati proses itu, dia disayang oleh orang-orang yang di istana. Kemudian dia melewati proses itu. Kemudian Mordekai mendengar bahwa bangsanya akan dibunuh. Kemudian ngomong sama Esther. Esthernya kan bisa bilang, Esther awalnya bilang, udahlah, udah tenang aja kamu, nggak usah kayak gitu deh. Kan Esther dalam hati, udah deh jangan lebay-lebay, tenang-tenang, diem-diem aja, yang penting kisah selamat. Itu ke awal. Itu reaksi awal. Mikirin diri sendiri ya. Reaksi awal dari Esther kan seperti itu. Bahwa ya udah. Ya udah, yang penting kita aman, tenang aja. Aku kan nggak boleh ngomong sama kamu kalau aku orang apa. Jadi kita diem-diem aja. Tapi nggak begitu. Si Mordekai kan bilang namanya, jangan dipikir kalau kamu di dalam gitu kamu akan selamat. Iya. Itu pasti ada proses pergumulannya, tidak langsung bahwa si Esther memutus, sekarang kita berdoa, kita cari Tuhan. Enggak, pasti ada pergumulan di dalam hati Esther itu. Tadinya kan dia memilih untuk ya diem-diem aja deh. Yang penting gua selamat. Diem-diem aja deh.
Gue udah nyaman kedudukan di sini aja. Gimana saat ini kalau aku masuk menghadap raja, ya kalau diterima, kalau enggak kan aku mati. Udah, enggak usah neko-neko, diem-diem aja deh. Ya, nggak usah repot. Nah, tapi ternyata Esther enggak, akhirnya dia memutuskan benar ya. Apa yang dikatakan Mordekai, kalau aku di sini ini, pasti Tuhan punya maksud buat kita. Buat maksud. Dan itulah yang menjadi dampak dari keputusan hati yang tepat yang melibatkan Tuhan, ya, yang kita benar-benar pikirkan karena kita menemukan hikmat Tuhan. Sehingga dari tokoh Esther ini tuh kita kalau mempelajari tokoh Esther tuh wow banget, dia benar-benar bisa melakukan perbuatan yang di luar pikiran manusia. Kalau saya bacain di Esther 4 ayat 16, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untukku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther benar-benar berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Itu suatu kata yang berbeda antara berserah dan menyerah, give up dan surrender. Esther lakukan apa yang jadi bagian dia. Apa yang jadi bagian dia? Dalam posisi ini yang bisa melakukan memang cuma Esther dibanding orang Yahudi yang di luar sana. Dan ini loh Kak, yang menurutku keputusan hati yang nggak mudah, manakala kita diberhadapkan kayak satu-satunya orang yang harus mengambil pilihan itu. Iya. Kadang kita dan nggak ada orang lain. Kadang kita kalau susah ya, udahlah. Biar orang lain aja yang ngambil keputusannya. Asli, ini bener-bener nyindir banget ya. Nyindir diri kita sendiri. Terus reward apa yang paling wow banget sih Kak dari proses Esther, dan akhirnya ini menjadi reward juga buat kita para wanita-wanita yang mau memiliki keputusan hati yang mengandalkan Tuhan tadi Kak? Nah, tapi kalau melewati keputusan hati yang mengandalkan Tuhan, kan kita perlu hikmat dari Tuhan. Yes, betul. Makanya Esther waktu itu bilang, dia tahu cuma satu-satunya yang bisa tolong dia cuma Tuhan. Karena dia melewati perjalanan pertolongan Tuhan selama hidup dia. Dia tahu siapa yang bisa tolong dia. Karena sekarang keputusan ada di tangan dia. Dan dia tahu siapa satu-satunya yang bisa tolong dia. Cuma Tuhan. Yes. Oke, ada satu respon yang bagus banget nih Kak. Jadi itu beda. Dari Christian Sujanti, dia bilang mengandalkan Tuhan adalah keputusan hati. Dia pertama bereaksi dulu. Udahlah, diem-diem aja. Tapi kemudian dia berespon dengan benar. Reaksi dan respon itu berbeda. Ya, dia berespon. Saya mau bacain di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Pertama, Esther bersandar pada pengertiannya sendiri. Udahlah, diam-diam daripada kita ribet. Udahlah, diam-diam. Kita di sini sudah nyaman, sudah tenang. Kok cari masalah? Tapi kemudian dia berubah fokus ke dia. Dia melakukan respon. Dia berespon dengan benar. Dia tahu dia hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi gimana caranya ya bersandar pada Tuhan? Kan perlu hikmat. Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya, kalau kita perlu hikmat, kalau kita perlu Tuhan, kita cari Tuhan dengan segala kerendahan hati, berserah, bukan mendikte Tuhan,
berserah kepada Tuhan, Tuhan kasih kok. Tuhan kasih kok. Karena kita lakukan bagian kita. Kadang kita melakukan bagiannya seolah-olah kita menjadikan diri kita Tuhan. Borong semua sehingga kita overthinking. Yes, seolah-olah kita tahu segalanya ya. Iya, betul. Baik. Esther. Ya, dari Yakobus 1 ayat 5-6 ini mengingatkan banget gitu. Gimana supaya kita punya keputusan hati yang tepat didasari dari hikmat. Terus kalau ditanya gimana cara dapat hikmat Tuhan, ya renungkan firman Tuhan, datang sama Tuhan, minta langsung sama Tuhan gitu ya. Sumbernya tuh konkret, jelas, alurnya juga kita bisa ikutin gitu ya Kak ya. Seperti contoh Esther dalam hidup, dalam catatan di Alkitab. Nah, masalahnya Kak, ini kan nggak semudah teori ya. Praktek sehari-hari itu kita harus diburu oleh kecepatan waktu dan ketepatan mengambil keputusan. So kita harus cerdik, kita juga harus berhikmat, kita harus bijak. Nah hal-hal ini loh yang kadang kita harus benar-benar bangun setiap saat supaya kita nggak susah payah. Itu istilah saya. Benar, itu pondasi yang kita bangun sehari-hari, nggak langsung hari itu terus bisa gitu, ya. Jadi itu pondasi yang kita bangun sehari-hari. Hubungan kita sama Tuhan saat teduh, berdoa. Gaya hidup, cinta firman. Ya, Kak Ana kan suka bilang, apa-apa tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Nah, kadang kita tuh mau, kalau orang Jawa bilang mau karpe dewe, ya, mau mendekati Tuhan, mau harusnya kalau Tuhan tolong tuh ya seperti ini. Kalau itu seperti itu Tuhan berarti nggak nolong gitu ya? Nggak nolong. Ya. Jadi apa maunya Tuhan, bukan apa maunya. Iya. Oke, baik. Nah, akan menarik banget kalau misalnya Kak Suwani juga menyaksikan bagaimana Kak Suwani juga sama seperti kami, sama seperti kita yang mengalami proses mengambil keputusan hati ya. Adakah proses misalnya ragu-ragu, proses khawatir? Nah, Kak Suwani boleh dong kasih kesaksian dari hidup Kak Suwani yang itu membuat kita jadi oke, ternyata saya nggak berjuang sendirian gitu loh. Nah, sekarang yang terakhir aja lah, yang dulu-dulu mah ya sudah ya. Yang up to date yang aja fresh ya. From the oven. Nah, ketika teman-teman di sini kita semua mengalami pandemi si corona itu kan, yang nggak pulang-pulang, nggak hilang-hilang. Iya, emang dia ya bikin kita suka gundah gulana. Iya, nah corona itu membuat kita galau. Jadi kita pikir, waktu itu saya barusan resign dari suatu kerjaan, saya punya planning A, B, C, D, E, F, G lah gitu ya. Tapi waktu corona itu jadi semua harus berubah. Ya, berubah. Tapi saya merasa, kok gini amat ya? Kok akhirnya seperti ini ya? Tapi awalnya kalau orang lagi, kan jadi memikirkan diri sendiri, galau. Memikirkan diri sendiri, memikirkan dampaknya ke kita, bagaimana kita tanggung jawab kita, bagaimana kita supaya kita nggak nyusahin orang, gimana kita bisa menolong orang. Jadi semua dipikirin, semua yang nggak harus dipikirinmu dipikirin. Jadi galau, ini harus gimana nih? Saya harus lakukan apa nih? Ya. Saya ya nggak pernah sakit mah, saya sakit mah loh, itu namanya psikosomatis. Saking stresnya ya? Psikosomatis, karena overthinking, aduh gimana itu, saya punya satu tante yang tinggal sendiri, aduh gimana sih tante, kepikiran si tante, aduh sampai kepikirannya gimana nanti dia seperti ini. Nah, jadi saya sakit mah, tapi sekarang sudah sembuh sih. Nah, kadang, tapi itu kan Indonesia kan nggak lockdown, ya kan? Indonesia kan nggak lockdown. Tapi seperti kita itu mendapat physical lockdown secara fisik. Aduh sakit mah, terus bisa kemana-mana sakit mah itu ya. Terus,
lama-lama kalau keterusan kita jadi mentally lockdown. Secara mental kita lockdown. Nah kan itu bahaya sekali. Terpenjara Kita mental merasa, kita ya. Itu yang membuat kita, kalau orang kena corona gitu merasa aduh physical lockdown, semua akses keluar kan nggak boleh, dia harus mengkarantina diri, isolasi diri, dia melockdown dirinya. Cuman satu yang nggak lockdown, itu berat badan nggak bisa lockdown. Betul. Itu ya. Nah terus mentally lockdown itu bisa menyerang kemana-mana nih, ya, menyerang kemana-mana nih. Kalau seorang yang kena corona, ada yang firman Tuhan kan, hati yang gembira adalah obat. Betul sekali. Ya. Amsal berkata. Iya betul. Ketika kita pindah dari fokus ke diri sendiri ke fokus kepada Tuhan, kita mempunyai pilihan. Tidak hanya pilihan secara pikiran, kan kita berpikir, oh ya sudah semuanya mengalami. Jadi kalau kita mengalami pun sudah wajar. Mengambil proses kayak Esther tadi. Iya. Itu berapa waktu? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Nah itu proses selalu ya. Itu proses. Sesuatu perjalanan kita sama Tuhan tiap hari itu berbeda. Tiap saat itu berbeda. Ya. Proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, betul. Kalau waktu itu Kak Swani masuk yang mana? Masuk yang lari maraton atau lari sprint untuk dapat keputusan hati? Tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Berarti bisa cepat, bisa lambat gitu ya? Ya, tapi setelah itu ya, kita tuh waktu akhirnya kita menerima dengan hati kita harus melakukan sesuatu. Kita melihat, kita bersyukur. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Tuhan kirimkan orang-orang, teman-teman yang support saya penuh, saudara-saudara yang support saya penuh. Maksudnya support itu care gitu. Hai Swan, apa kabar? Hai, support. Nah, kadang saya berpikir nih, lockdown itu membuat kita malah terima banyak makanan ya. Itu realita, nggak usah dipikirin, emang begitu. Banyak makanan dan lagi gini, ini temen ini bikin apa, temen ini bikin apa, jadi secara fisik memang kita nggak ketemu, tapi secara hati kita itu dekat. Ya. Yes, betul banget. Nah, kita harus ketika kita pandemi itu, saya juga berpikir saya nggak bisa melockdown diri kita, saya tetap manusia sosial yang harus bersosialisasi. Terus saya juga memikirkan dulu teman-teman, kalau diajak teman-teman kemana-mana saya nggak sempat. Saya sibuk dengan kesibukan diri sendiri. Tapi sekarang tuh seperti langkah itu menjadi pelan dan saya bisa memandang sekelilingnya begitu indah. Oke. Kebenaran firman Tuhan apa Kak waktu itu akhirnya membuat Kakak bisa berbalik 180 derajat dari yang fokus sama diri sendiri mulai fokus sama Tuhan? Pasti ada satu momen kan, saat kebenaran firman yang buat Kakak, aku mau punya keputusan, bersyukur. Nah, kadang kalau kita bersyukur dalam keadaan baik-baik aja, itu gampang. Tapi kalau kita bersyukur dalam keadaan setiap hari kita bersyukur, dalam keadaan apapun itu, bersyukur dari hati loh ya. Bukan bersyukur dengan mulut dan pikiran kita. Bersyukur buat teman-teman, bersyukur buat saudara, bersyukur buat kesehatan, bersyukur sekarang bisa olahraga. Yang dulunya malas olahraga. Artinya Kakak juga sekarang akhirnya bersyukur buat corona. Karena ini adalah, ada yang sesuatu seizin Tuhan. Tapi ada juga, ada yang kerancangan Tuhan. Kita mau yang kerancangan Tuhan. Bukan hanya seizin Tuhan. Tapi rancangan Tuhan, Tuhan maunya apa? Di tengah lockdown ini malah saya bersama teman saya bisa membentuk suatu KTP, kelompok tumbuh bersama, kita belajar tentang firman Tuhan.
Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali. Teman-teman aja dikumpulin. Ya, kita kumpul, kita ketemu tiap hari, ketemu di Zoom tiap hari Senin. Jadi, apa sih? Jadi membuat kita, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menerima, kita bisa lakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Itu omong-ngomong yang ketemu lewat Zoom hari Senin itu udah ada teman yang dari Jogja belum ya? Belum, nanti kalau ada kita bentuk lagi, karena nggak boleh terlalu banyak, kita belajar bersama soalnya. Ah gitu, kan aku dari Jogja. Oh gitu ya? Kakak yang dari Jogja belum. Iya, oke, baik. 12 orang sih supaya tidak terlalu banyak. Teman-teman 12 orang. Teman-teman main. Nanti kita bentuk lagi, soalnya kalau terlalu banyak, jadi kelompok itu jadi kelompok yang pasif. Oke. Nanti kalau ada kelompok baru aku diajakin ya. Belajar bersama ya. Kemudian ada kita usulin nih untuk regional Jabodetabek, satu single kita bikin gathering yuk. Gitu, kita bikin gathering akhirnya. Kita undang berhasil dan terlaksana. Terlaksana dong. Awal September ini. Kita undang pembicara dari Surabaya. Coba sekarang kita undang pembicara dari Surabaya. Nggak pakai transportasi sekarang ya. Iya. Itu kapan besok ada pembicara dari Jogja juga boleh loh diundang? Oh gitu. Magda bersedia? Jogja kan banyak kan, cuman Magda. Ede. Tak cubit loh. Kita undang Bu Sherly itu yang minggu kemarin harusnya IG live ya, tapi ada kendala ya, jadi digantikan oleh Ibu Ana. Nah, saya juga punya cerita nih. Anak pemuritan saya, anak modul 2 saya, pada saat pandemi sangat berdampak sekali. Gara-gara tidak memakai masker, dia dipindahkan ke kota yang lain dalam waktu 3 hari. Tadinya staff dan dipindahkan sebagai